Halo Sobat Hino. Ketemu lagi dengan kita, saya Iwan Dermawan, Divisi Sales, dan rekan saya, Saya Kade Artawan, Field Advisor. dan teman saya. Saya Ketut Murjaya sebagai IDT After Sale. Oke, kami dari PT Sarina Bali Indah kali ini akan membahas mengenai New Ranger Euro 4. Nah, seperti biasa nih, yang Euro 4 kan ada tagline nih. Ya. Tagline itu, Hino Euro 4, Jalan di jalan, untung di tangan. Nah, Sobat Hino, untuk yang Hino Ranger sendiri ini, selain ada beberapa tambahan varian baru, Ya. Pak Kadek dan Pak Murjaya, untuk line up, untuk Hino Ranger sendiri terbagi dari 4 line up. Seperti yang pertama adalah untuk yang kategori cargo. Cargo. Terus yang kedua ada kategori dump, Ya. terus ada kategori mixer, Ya. dan yang terakhir adalah kategori Traktor head. Tractor head. Betul. Di varian-varian ini, mengingat untuk yang Euro 4 terjadi beberapa pengembangan spesifikasi. Seperti misalnya yang dulunya adalah PS-nya 235 PS nih, sekarang jadi 260 PS. Contohnya nih FL 235JW sekarang menjadi FL 260 JW. Atau dari varian FG nih misalnya ada dari FG 235JP, makanya sekarang menjadi FG 260 JP. Dan juga yang dulunya varian 260 itu misalnya 260 JW, terus misalnya 260 JD sekarang menjadi 280 JD. Dan seluruh mesin kita itu saat ini mengadaptasi yang namanya command rail. Betul. Nah, selain dari perubahan-perubahan line up tadi, Pak Kadek dan Pak Murjaya, kita juga ada perubahan baik dari performa mesin dan juga karena ini sudah menggunakan ECU sehingga menyesuaikan yang namanya pedal gas sudah menggunakan sensor. Seperti itu. Nah, yuk kita bahas untuk eksterior nih dari Hino Ranger. Kira-kira bagaimana sih, Dek? Oke, baik Pak Wahyu. Terkait perubahan di Ranger khususnya untuk Euro 4 dari segi interior sih tidak ada banyak perubahan. Nah, ada beberapa poin-poin penting sih yang mungkin saya harus sampaikan ke customer Hino, terutamanya di segi eksterior. Eksterior. Eksterior pertama dulu Pak Wahyu ya. Betul, Karena kemarin kan kita sudah membahas mengenai perubahan di kategori Dutro. Itu memang betul. banyak sekali ada perubahan dan Betul. keuntungannya juga banyak. Betul, Nah, begitupun karena kita sekarang mengembangkan karena kan Euro common rail kita sudah terbentuk atau diaplikasikan di Hino itu cukup lama. Betul. Cukup lama. Dari tahun 2013 ya bahkan Ya. untuk di Ranger ini ya. Ranger itu. Betul. Nah, karena kan cuma ada peningkatan aja ke peningkatan. Euro 4 saja. Betul. Jadi konvensional udah nggak ada lagi ya. Sekarang seluruhnya itu sudah common rail. Common rail. Nah, adapun beberapa perubahan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah di eksterior desain kabin. Desain kabin. Ya, desain kabin itu kita ada 2 jenis Pak Wahyu. Ya. Nah, yang pertama adalah desain low cab. Oke. Nah, low cab itu khusus untuk yang model dump, mixer, cargo, dan tractor head khususnya SG 285 dan FM. Oh, jadi itu tadi yang varian low cab. Oke. Mohon maaf, salah tadi 280 maksud saya. Ya, yang terakhir adalah FM 280 TH. Betul, Itu yang low cab. Karena yang sekarang yang 260 dan 285 itu sudah menjadi 280 PS ya. 280 PS. Betul. Nah, berikutnya juga ada desain yang high cab. High cap. Nah, high cab itu khusus untuk yang FM 340 PL dan FM 340 PD. Oke. Variannya banyak sekali ya, Pak ya. Ya, benar. Nah, selain di desain kabin, kita juga ada perubahan di pijakan kabin. Pijakan kabin. Ya, pijakan kaki kabin itu untuk model yang terbaru, mungkin customer bisa lihat di video kita, akan kita tampilkan juga beberapa perubahan khusus untuk pijakan kabin. Nah, kita ada perubahan di semua model untuk kategori Ranger khususnya untuk Euro 4. Jadi si drivernya semakin gampang udah ya, jadi naik ke dalam. Benar, lebih nyaman. Betul. Nah, selain itu kita juga ada perubahan di pegangan tangan khususnya untuk naik ke kabin. Nah, kita juga ada memperlebar dan memperkuat bahan yang kita punya, khususnya untuk aplikasi yang Ranger Euro 4-nya. Euro 4. Oh, keren banget kan Sobat Hino ya. Nah, tadi itu dari segi eksterior, ada dari desain kabin juga, terus ada footstep tadi dalam kabin. Ya, benar. Nah, selain itu ada perkembangan apa lagi deh untuk di interior? Tadi kan eksterior, sekarang kita ada di desain interior. Nah, desain interior kita mengaplikasikan suspensi kabin. Suspensi kabin. Oh, benar. Banget ya. Ya, lebih, Suspensi kabin. Tidak aja chassis ada suspensi. Kabin pun. Kabin juga ada suspensi. Nah, jadi sopir lebih
nyaman. ya. Benar sekali. Nah, gunanya untuk suspensi kabin itu poin penting dari suspensi kabin itu adalah membuat pengemudi tidak mudah lelah di mana ketika pengemudi menghadapi jalan yang panjang. Khususnya di jalan perkotaan atau tol. Itu lumayan panjang tuh. Ya, saya jadi ngebayangin nih kalau dalam kabin ada suspensi, jadi getaran tuh nggak Terasa, jadi lebih nyaman gitu di jalan. Sini kita nyaman banget ya. Benar sekali. Nah, selain itu suspensi kabin kita juga ada perubahan di kursi pengemudi. Kursi pengemudi sekarang juga sudah ada perubahan, ada beberapa tipe diaplikasikan tambahan untuk suspensi juga. Keren ya. Suspensi. Mobil saja yang nggak ada suspensinya ini. Jadinya getaran yang dikumpulkan dari kendaraan tidak akan terasa langsung ke driver. Jadi si driver Jadi, kalau jarak jauh tuh jadi nggak gampang lelah gitu ya, iya, capek jadinya. Lelah jadinya. Betul, Lebih betul. nyaman gini. Benar sekali. Nah, kursi pengemudi ini dapat menyesuaikan dengan postur tubuh driver itu langsung. Oke. Nah, poin pentingnya adalah mengurangi rasa lelah juga, Pak. Sama juga desain kabin untuk kursi pengemudi juga mengurangi rasa lelah kepada driver atau terhadap driver ketika melewati jalan yang panjang. Nah, selain kursi dan suspensi kabin, kita juga ada tambahan untuk AC pendingin. Ada pendingin ruangan. Nah, debu dan kotoran tidak akan masuk ke dalam kabin karena kita sudah mengaplikasikan AC untuk dalam kabin. Iya, berarti ini ada saringan udaranya juga sedemikian rupa sehingga tidak ada debu masuk gitu ya? Iya. Oke. Nah, mungkin seperti itu. Tidak terlalu banyak perubahan, tapi poin-poin pentingnya ada yang harus kita sampaikan ke customer. Betul. Tuh, kurang keren gimana lagi tuh sobat Hino Ranger kita itu sekarang ada suspensi kabinnya juga dan juga ada suspensi sih untuk driver. Ya, Jadi si driver saya langsung untuk perjalanan jauh semakin nyaman menggunakan Hino. Nah, untuk tadi eksterior sudah, interior sudah. Nah, sekarang untuk performance nih, kita tanyakan kepada pakarnya nih, IDT After Sales kita, Pak Ketut Berjaya. Pak, untuk bagian performance, Pak Ketut, saya dengar nih kalau transmisi yang dulu sama yang sekarang ada perubahan tuh. Bisa jelaskan sedikit, Pak? Iya. Untuk transmisi yang dulu memang sih dia menggunakan M009. Terus sekarang dia untuk yang tipe sekarang menggunakan MX06 dan MX07. Itu bocorannya tuh, itu bocorannya. Jadi, tapi sebelum masuk ke transmisi kita masuk dulu. Kan Sobat Hino udah tahu nih, untuk memenuhi standar regulasi Euro 4, engine kita mengadaptasi yang namanya sistem EJR, FNT dan DOC, seperti itu. Dan juga kita ada yang namanya ECU. Tapi kalau untuk ECU ini, Pak, dulu kan dipasang di dalam dashboard ya sebelah kiri untuk command rail kita sebelumnya. Ya, nah sekarang ini dipasang di sebelah dalam kiri dalam mesin ya untuk yang kejar dalam mesin. Terus di bagian blok mesin sebelah kiri ya. Betul. Jadi lebih dekat dengan komponen mesin utamanya jadinya. Lebih simpel ya. Lebih simpel. Untuk listrik kabel-kabelnya jadinya lebih singkat ya. Wow, keren banget kan ya. Terus saya boleh tahu dong Pak, kira-kira kelebihan EJR kita tuh apa sih Pak? Sekarang yang untuk mesin kategori sekarang kan memang command rail. Tapi sebelum kan sudah command rail juga. Betul. Namun mesin yang sebelumnya dengan yang sekarang kan namanya Euro 4 ya. Nah untuk menghasilkan tingkat Euro 4 tersebut, nah mesin command rail ini ditambahkan beberapa komponen seperti EGR, terus ada yang namanya disebut dengan PNT. Terus ada DOC dan juga SCR. Nah dari komponen ini nantinya akan merubah sistem bahan bakar ya. Jadi untuk memenuhi standar Euro 4 tersebut. Ya, benar. Untuk lebih ramah lingkungan. Terus getaran mesin juga lebih halus. Suara mesin halus juga. Jadi lebih efisien bahan bakar juga dengan adanya tambahan-tambahan komponen tadi. Wow, keren banget kan Sobat Hino performa kita terbaru tadi. Dan juga nih isu yang saya dengar tuh PNT kita dulu kan kita harus mencapai kecepatan tertinggi dulu, tertentu dulu agar adanya turbo bekerja. Betul bekerja. Terus untuk PNT sekarang dia bekerja di RPM rendah maupun RPM tinggi. Jadi tidak ada istilahnya yang namanya turbo lag. Nah, jadi di putaran rendah VNT ini akan bekerja menstabilkan udara yang masuk ke mesin. Jadi tidak terasa yang tadi kita sebutkan turbo lag itu. Turbo lag betul. Kalau turbo yang sebelumnya kan terasa saat turbo itu bekerja. Jadi kayak ada
cut gitu kan. Sekarang karena turbonya kerja dari RPM rendah sampai tinggi, dia nggak terasa. Jadi mesin lebih stabil gitu. Oh, keren ya PT kita ya. Untuk Terus kalau VRT. untuk DOC-nya bagaimana Pak? Apakah butuh perawatan khusus Pak untuk DOC? Kalau DOC kita nggak ada perawatan khusus, dia ada posisi di exhaust manifold, dia ada di belakang di exhaust manifold. Cuman di sini fungsi utama adalah merubah gas buang yang keluar. Merubah Jadi, gas buang yang keluar. Jadi gas buang itu sedikit seperti disaring. Ada campuran sejenis lumpur di sana akan istilahnya ngendap beberapa gas-gas buang yang beracun tersebut. Jadi yang keluar sudah dianggap lebih bersih. Jadi lebih ramah lingkungan gitu dengan DOC tersebut. Kalau saya boleh gambarkan nih Pak Ketut untuk konsepnya, berarti bahan bakar masuk dari tangki, kemudian ke pembakaran, filter, kemudian ke pembakaran, kemudian ada IGR ini yang mengurai atau mengurangi zat-zat polutan tadi, kemudian dibantu oleh DOC sehingga kendaraan kita bisa memenuhi standar Euro 4 seperti itu. Jadi lebih ramah lingkungan. Terus gas buang yang dihasilkan lebih bersih kan, lebih bersih. Berkat ada beberapa komponen tersebut. Betul. Nah, ini ECU nih. Sebelumnya kan ECU tadi di dekat kabin, dan sekarang di engine tuh. Apakah nggak ada kendala? Kan kita tahu tuh engine tuh sifatnya panas ya. Apa tidak ada pengaruh kepada ECU kita? Untuk ECU sekarang dia kan memang penempatannya di dekat mesin. Betul. Pertama dia ada getaran, ada panas, dan ada air. Betul. Nah, ECU yang dipasang oleh Hino sudah tahan terhadap getaran tersebut dan tahan sama air dan panas dari mesin tersebut. Jadi sudah lolos uji dari pabriknya. Sudah lolos uji ISO kalau nggak salah ya Pak ya? Sudah lolos uji. Jadi dianggap aman walaupun penempatannya di dekat mesin. Jadi di luar kabin jadinya. Oke, nah tuh Sobat Hino tuh. Jadi Sobat Hino nggak perlu lagi dengan ECU kita ya, karena sudah diuji ketahanannya, baik itu tahan panas, getaran dan juga air. Wow, keren bangetnya. Nah itu dari segi performance. Terus tadi Pak itu juga menjelaskan ada transmisi baru nih yang dipasarkan di Hino 500 atau Hino Ranger kita. Transmisi yang sekarang kan namanya MX-06 dan MX-07. MX-06 dan MX-07. Pada unit yang menggunakan MX-06 adalah pada tipe FG 240. Terus, yang MX-07 dia dipasang pada unit FG yang lainnya yang 240, terus FL 260 dan FL 280. Lebih kuat, dianggap kuat yang MX-07 dibanding dengan MX-06. Jadi dipasangkan lebih banyak ke unit yang MX-07. Ya seperti itu untuk transmisi ya. Oke, keren banget ya Pak Kadek ya. Dan juga seperti kita ketahui nih Pak Kadek dan Pak Ketut, bahwa kendaraan kita ini dengan tipe mesin J08 ini sudah diuji, sudah terbukti juga, bukan uji, terbukti sudah menggunakan common rail dan menjadi market leader di kategori 3. Kemudian kalau untuk ada perubahan lagi nggak Pak terkait dengan sasis maupun gardan? Untuk sasis ada beberapa perubahan ya. Yang dulunya tebal sasis 7 mili. Nah, sekarang dibuat lebih kokoh lagi, lebih tebal dengan ukuran 8 mili. Jadi dia lebih tahan terhadap beban. Jadinya, karena sasis sudah dibuat lebih tebal. Jadi otomatis kekuatan juga akan berubah. Lebih kuat tadinya ya. Nah tuh Sobat Hino, informasi lagi tuh. Sasis kita nih yang sebelumnya itu 7 mili untuk tipe tertentu sekarang menjadi 8 mili. Gimana nggak tambah kuat Hino kita ya? Pantas dan cocok untuk jadi penguasa pasar kategori Ranger di Indonesia. Di jalan. Betul. Sulit kita ya, tanggung jalan untuk di tangan. Nah, terus tadi terkait performance sudah. Nah, kemudian dengan segala komponen tadi terkait dengan engine, terus juga ada transmisi, gardan juga, bagaimana untuk di warantinya Pak Kadek? Terkait waranti, saya jelaskan sedikit ya. Setiap produk pasti ada waranti yang dikeluarkan. Terutama itu menyangkut ke waranti produk dan waranti servis. Servis, betul. Nah, mungkin saya bisa jelaskan satu persatu. Untuk waranti produk, untuk Euro
tahun terbaru atau Euro 4 ini kita ada waranti 24 bulan atau 100.000 km. Yang dulunya hanya 50.000 km, tapi sekarang dirubah menjadi 100.000 km. Jadi ada extend waranti nih yang awalnya cuma 50.000 km, sekarang udah menjadi 100.000 km atau 2 tahun. Ya, Oke. Mana yang tercapai dahulu ya. Selain itu waranti produk kita juga ada waranti untuk servis. Nah, waranti servis tetap ini 2 tahun juga. 2 tahun, 24 bulan dari 5.000, 20.000, 20, dan terakhir adalah 40.000. 40. Lumayan banyak nih Pak untuk menghemat biaya customer. Dan itu juga nggak cuma jasa servis aja Pak ya, juga ada item-itemnya ya. Item partnya kita juga ada item partnya juga. Jadi nggak cuma gratis servis aja sampai 40.000, tapi juga ada gratis partnya juga ya. Benar. Keren banget ya. Nah, kita juga ada servis 40.000, ada pelipatan, Pak. Nah, servis 40.000 ini ada banyak keuntungan, Pak. Kita ada diskon sampai 50%. Diskon sampai 50% nih. Kalau diskon nih asik banget nih. diskon. Kita ada diskon jasa dan diskon spare part untuk servis yang 60.000 km. Terus untuk jaringan servis kita nih, terus kemampuan servis kita kan kalau untuk Euro 4 nih karena ada ECU-nya, jadi mekanik kita harus lebih terlatih, lebih handal menggunakan nama alatnya. Itu alatnya apa deh? Biar lebih efektif untuk mengetahui kerusakan. Oke. Nah, terkait untuk pelayanan, terutamanya Pak ya, pelayanan terkait problem yang kemungkinan akan terjadi di kategori common rail kita sudah siap. Dari segi SDM kita, peralatan kita sudah siap. Kita juga punya VIC maintenance untuk common rail. Itu SDM kita. Yang kedua, kita juga ada alat untuk deteksi namanya DX Tool, Pak. DX Tool. Nah, DX Tool itu akan berguna untuk mempercepat efisiensi pengerjaan atau pengecekan masalah pada unit common rail. Jadi sepertinya dengan DX Tool ini lebih mempercepat. Jadi mempercepat pemeriksaan kerusakan. Jadi karena ada banyak sensor-sensor. Jadi benar. Pemeriksaan lebih detail dengan DX Tool tersebut. Ya dulunya sebelum kita masih konvensional, kita masih nerka-nerka. Di mana posisi kerusakannya sekarang. Kalau yang untuk yang komersial, kita punya colok, kita hidupkan STI dan laptopnya. Nah, di sana kita sudah bisa lihat deteksi problem atau kerusakan di mana posisi kerusakan yang benar. Keren banget ya Sobat Hino ya. Nah, terus kita juga baru-baru ini kan sudah membuka yang namanya Hino Total Support Customer Center. Benar. Seperti itu. Dan juga di sana juga ada yang namanya, kita sampaikan di sini ya. Kita juga ada tindakan yang namanya training driver ya Pak Kada ya. Boleh disampaikan sedikit? Oke. Sebelum ke program Total Support sedikit mungkin ketinggalan ya Pak Wahyu. Kita juga sekarang ada tambahan Hino Connect. Hino Connect tuh. Nah, konsumen saya banyak yang bahas tuh. Banyak pertanyaan nih Pak ya. Keunggulan Hino Connect. Nah, Hino Connect kita tuh banyak sekali keunggulan. Yang pertama kita poin pentingnya dulu lah. Kita juga ada di Hino Connect kita memberikan layanan maintenance. Layanan maintenance. Kita juga ada layanan untuk membaca hasil penggunaan kendaraan setiap periode. Itu lewat vehicle scorecard. Nah, kita juga ada deteksi kendaraan. Tidak usah takut sekarang untuk masalah sinyal atau kondisi sinyal terputus. Soalnya di Hino Connect kita sudah di-backup dari 4 provider. Ketika kendaraan melewati jalan yang sinyalnya buruk itu nggak usah khawatir, masih tetap bisa terekod. Oke. Kemarin juga konsumen saya juga ceritanya dia bisa mengetahui tuh bagaimana sih kendaraan itu digunakan. Entah supirnya itu ugal-ugalan, sering ngerem mendadak, itu ketahuan ya dari itu. Iya, benar sekali. Nah, itu kita ada vehicle scorecard. Nah, di sana juga ada 4 aspek yang akan dinilai. Yang pertama adalah kecepatan, akselerasi. Yang pertama overspeed ya maksudnya, akselerasi, secondary braking atau pengereman mendadak. Yang terakhir adalah rectal acceleration. Lengkap banget ya Hino kita ya. Benar. Di sana juga ada otomatis update kilometernya. Jadi customer bisa lihat berapa kilometer perjalanan hari ini. Khusus yang terbaru, Pak, untuk kategori Euro 4 kita juga ada sekarang aplikasi yang sudah diinstal langsung di Hino Connect, yaitu fuel consumption. Fuel consumption penting sekali. Ini adalah dambaan dari semua customer. Bagaimana cara mengetahui pemakaian bahan bakar, perbandingan bahan bakar per liter dan berapa kilometer. Nah, itu sudah ada di Hino Connect kita khusus untuk yang 4. Jadi kita mengetahui jumlah bahan bakar sesuai kilometer yang berjalan. Gitu ya? Benar sekali. Jadi lebih akurat. Nah, kita juga terakhir ada Total Support Pak ya. Total Support kita juga menyediakan beberapa training yang termasuk juga training mekanik, training driver. Kita juga ada pelatihan
mengenai safety pengemudi terutamanya Pak ya, nah, dan hemat bahan bakar. Itu semua pelayanan sudah tertuang di program Total Support kita. Kita juga ada ATSCC, itu untuk customer, dan ATF Hino aja yang pertama kali di Indonesia punya layanan training center langsung. Jadi saat ini satu-satunya ya Pak M ya? Ya, benar. Nah tuh Sobat Hino, keren-keren apa lagi kita coba? Sudah produknya jadi market leader. Ya, Terus yang kedua kita juga ada layanan total support yang sangat lengkap ya Sobat Hino ya. Benar. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan Hino Ranger, baik itu masalah eksterior, interior, performance, dan juga yang namanya total support. Sampai jumpa lagi, ketemu di materi berikutnya. Kita bahas topik lainnya untuk di program berikutnya. Ucapkan tagline dulu nih. Ya. Hino Eurofor, Tangguh jalan untuk di tangan. tangan. Baik, Sobat Hino, sampai jumpa.